itu putusan Sontoloyo. Kenapa saya bilang Sontoloyo? Karena jelas-jelas kalau kita baca Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada lah kurang lebih ya, tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, itu kan jelas-jelas dikatakan bahwa yang namanya syarat 30 tahun menjadi gubernur itu adalah syarat untuk mencalonkan dan dicalonkan. Kalau kita bicara syarat mencalonkan dan dicalonkan, ya sudah jelas. Artinya pada saat Anda mendaftarkan berkas atau Anda diantarkan berkasnya oleh partai politik. Dan itu juga sekaligus alat cek bagi KPUD tentunya ya, untuk melihat keterpenuhan syarat. Kalau ditafsirkan itu adalah 30 tahun saat dilantik, nah kita tidak tahu kapan dilantiknya. Lalu bagaimana KPU melakukan verifikasinya? Bahwa Anda memenuhi syarat atau tidak. Masa kita menentukan syarat berdasarkan sesuatu yang nggak jelas patokannya? Kan patokan itu harus ada. Ketentuannya itu ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi syarat yang menjadi Mahkamah Konstitusi itu negarawan, menguasai konstitusi, gitu. Tapi untuk dilantik sebagai hakim konstitusi harus berusia dulu 40 tahun, sekarang 55 tahun. Jadi yang seperti ini bukan tidak ada, ada. Tetapi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 10 2016 jelas untuk mencalonkan dan dicalonkan, bukan untuk dilantik. Karena itu, kalau misalnya KPU berpatokan kepada undang-undang, dia bisa abaikan putusan Mahkamah Agung tersebut. Karena patokan dia adalah undang-undang. Jadi kalau seandainya misalnya PKPU itu dianggap berlebihan, maka berlebihannya itu adalah berusia 40 tahun sejak ditetapkan sebagai calon. Putusan MA tidak ada kaitannya dengan PSI. Mas Kaisang yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta. Ini jawaban daripada PSI mengenai putusan Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung tidak ada kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaisang. Yang mengajukan gugatan ke MA adalah Partai Garuda. Tidak ada komunikasi sama sekali dengan PSI terkait dengan masalah ini. MA pasti punya pertimbangan tersendiri terkait dengan keputusan mereka, dan kita harus menghormati keputusan para hakim di MA. Silakan tanya kepada MA apa alasan dibalik keputusan itu. Semoga ini menjadi jelas. Dan jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tanyakan kepada kawan-kawan Partai Garuda dan MA terkait masalah ini. Kami berharap semua pihak bisa bersikap proporsional dalam menanggapi masalah ini. Selain Refli Harun, Deddy Sitorus, politisi PDIP juga mengatakan bahwa petualangan Pak D untuk adik dan kakak lewat hukum ya untuk dinasti politiknya, dan dikatakan Jokowi serakah ya. Petualangan Pak D, petualangan kekuasaan dan keserakahan terus berjalan. Kalau kemarin MK itu Mahkamah Kakak, sekarang MA Mahkamah Adik. Ya ipar juga udah, tinggal anak. Kita nunggu aja nanti untuk cucu apa yang mau dirubah. Apakah undang-undang kepala desa supaya bisa di bawah 5 tahun juga jadi calon. 5 tahun. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Sekali kekuasaan itu lancung, tidak akan ada remnya. Itu yang kita alami. Ngiri ya. Dan semakin hari, semakin mendekati hari pergantian kepemimpinan, kita disuguhkan begitu banyak drama, begitu banyak kerusakan. Tapi kata buzzer-buzzer nggak apa-apa. Lanjutkan terus, terbaik sepanjang sejarah. Iyalah. Tidak ada tandingannya. Iya, untuk kejahatan membajak demokrasi, membajak undang-undang, mengangkangi aturan memang tidak ada bandingannya. Saya harus katakan itu. Meskipun saya tahu ancaman ada di mana-mana. Ya. Biasa, ketika seorang menjadi otoriter, maka hukum menjadi alatnya. Korbannya adalah mereka-mereka yang berani bersuara. Dan itu sedang terjadi, maka gitu tidak ya. banyak orang berani bersuara. Harapan kita untuk Indonesia yang lebih demokratis semakin jauh panggang dari api. Dan kita hanya bisa menyaksikan dengan dada yang bergemuruh, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, nggak berkutik ya? Karena praktek kekuasaan sekarang adalah kekuasaan yang otoriter, itu tidak bisa dihindari. Otoriter ya. Dan perlu kita catat, semua pemimpin otoriter pasti populis, pasti punya wajah yang Innocenza della Costa, alias wajah yang innocent, Innocent ya. ya, bertipe kebapakan, ya.
hampir semua, sebut saja Hitler, Mussolini, Pak Harto, semua sama. Wajahnya dingin, sangat populis, merakyat, semuanya mereka itu hampir semuanya sama. Oh gitu. Sangat dicintai rakyat pada awalnya, sangat membumi, tapi pada akhirnya mereka terjebak pada sisi-sisi gelap kekuasaan. Apakah nanti ini akan menjadi perubahan yang lebih baik di bawah Pak Prabowo? Kita sama-sama berdoa. Tapi kalau kita tidak rebut kembali demokrasi kita dari keganasan, nafsu kekuasaan, mari kita sama jogetin saja. Jogetin Karena tidak ada yang bisa saja. kita lakukan. Begitu kan? Sempat digadang-gadang dan posternya bersama Kaisang Pangarap sudah beredar, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono menegaskan tidak maju pemilihan Gubernur Jakarta. Merespons munculnya poster ia berduet dengan Kaisang di Pilkada Jakarta, Budi menyebut partainya sudah mengantongi nama yang akan diusung di pemilihan Gubernur Jakarta tahun ini. Sementara untuk dirinya, keponakan Prabowo itu mengaku sudah mendapat arahan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk penugasan di DPR. Sudah terjawab kemarin. Sudah terjawab. Kemarin apa, Pak? Dikaji. Tapi sudah fix jadi Kami- Gerindra kayak gitu, Mas. Gerindra. Partai Gerindra sudah mengantongi nama itu akan diumumkan pada waktunya. Saya menerima perintah dan arahan dari Ketua dan Pembina Pak Prabowo untuk melanjutkan perjuangan di parlemen. Terima kasih teman-teman semua. Jadi memang Sehat siap ya semua. kalaupun di Jakarta nanti. Dan ini juga pendapat dari warga namanya Farizan Nawawi yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung mengubah aturan batas usia. Mahkamah Agung kembali mengabulkan gugatan terkait batasan umur. Kali ini buat calon kepala daerah. Anda dapat mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun ketika dilantik. Bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Oh, Artinya gitu. ini membuka jalan buat kamu yang saat ini masih berusia 29 tahun. Iya, iya, Namun iya. tetap ingin berpartisipasi dalam pemilihan. Contohnya seperti abang kita, Bang Kaisang yang saat ini berusia 29 tahun dan akan berumur 30 tahun di bulan Desember 2024. Walau berumur 29 tahun saat penetapan calon, tetap akan dianggap sah sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung yang terbaru. Apapun desas-desus yang beredar saat ini, ingat, peraturan itu tetap berlaku untuk semua kalangan. Betul ya, peraturan itu berlaku untuk semua kalangan, jadi tidak ada yang mengatakan ini adalah khusus untuk Kaisang, tidak ada. Jadi sebetulnya kalau mengatakan itu khusus untuk Kaisang, ini ya hanya pendapat orang-orang yang dengki dan benci saja. Sebetulnya surat undang-undang itu adalah untuk semua rakyat Indonesia. Silakan Anda yang sudah berumur 29 menjelang 30 ataupun yang sudah berumur 30 tahun ke atas, silahkan. Kalau Anda punya partai ataupun Anda didukung partai ataupun ada diusung oleh partai yang memenuhi electoral threshold untuk Pilgub DKI Jakarta ataupun Pilgub ke provinsi lain. Jadi belum suatu keputusan dari PSI ya, tinggal menunggu dari Kaisang sendiri mengenai keputusan dari PSI itu sendiri. Pengamat politik Adi Prayitno, dalam politik tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah terhitung dengan matang ya, sehingga tidak ada yang kebetulan, termasuk mengenai keputusan Mahkamah Memang Agung. dalam politik itu tak ada yang serba kebetulan. Politik itu tak pernah lahir dalam ruang hampa. Segala sesuatu itu pasti diperhitungkan dengan matang, dikalkulasi plus dan minusnya. Jadi per kemarin sebelum jam 3 sore, Kaisang itu dianggap tidak akan pernah maju dalam Pilgub khususnya karena dianggap tidak cukup umur. Umurnya baru 29 dan belum 30 tahun. Tapi mulai jam 4 sore orang kembali membicarakan tentang Kaisang. Soal kemungkinan akan maju dalam Pilgub karena putusan dari Mahkamah Agung. Sebelumnya ketika ada flyer Budi Juwandono dengan Kaisang, orang menganggap ini hanya sebatas pansos supaya Budi itu mulai diperbincangkan soal kemungkinannya maju dalam Pilgub. Tapi pasangannya bukan Kaisang, karena Kaisang belum cukup umur. Tapi jam 4 sore, Livi, semua orang meyakini ini sebagai upaya dan peluang tentu saja Kaisang sangat potensial untuk maju dalam Pilgub. Ini yang kemudian menjadi ramai pembicaraan, seakan-akan ini mengulang dalam konteks kasus dalam Pilpres beberapa waktu yang lalu. Mahkamah Konstitusi yang putusan 90 dan ini Mahkamah Agung
yang terkait dengan umur juga persoalannya. Jadi menurut Anda ini by design? Atau ini sekedar cek ombak aja? Kalau itu saya nggak paham, nggak ngerti. Saya tidak punya akses ke dalam. Beda dengan Bang Kodari, Bang Handoko, ini kan orang dalam semua. Kalau kita yang melihat dari jauh memang tidak bisa menutup mata. Karena anak yang umur 29 tahun punya potensi untuk maju pilgub itu nggak ada di negara ini. Cuman satu orang kok. Anak 29 tahun di negara ini rata-rata masih sulit cari kerjaan lebih. Jangankan pikir tentang gubernur, bagaimana nyicil ke rumah, S2 harus gimana, cari kerjaan itu rumit Pak, ini terbatas. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada putusan MA, ini dikaitkan dengan Kaisang secara umum. Bagi saya nggak ada soal, nggak perlu juga ditutup-tutupi. Ini sudah muncul secara putusan. Cuman kalau memang peluang untuk maju dalam pilgub ini, sebut saja misalnya diambil oleh Kaisang, bagi saya itu bukan calon wakil sebenarnya yang sangat layak. Untuk ukuran ketua umum partai, untuk ukuran anak presiden, Kaisang kalau mau maju bukan calon wakil, tapi sebagai calon gubernur. Nah ini saya mau Memang dalam politik itu tak ada yang serba kebetulan. Politik itu tak. Itulah Hadi Prayitno yang menilai bahwa Kaisang lebih bagus ya, lebih cocok untuk menjadi gubernur bukan sebagai wakil gubernur, karena dikatakan Kaisang adalah merupakan ketua umum partai PSI, sehingga sangat cocok lah untuk menjadi gubernur bukan sebagai wakil gubernur. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan mengenai Pilgub DKI Jakarta? Dia mengatakan banyak orang yang mendukungnya untuk maju kembali di dalam Pilgub Jakarta. Sudah ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga bisa dibilang seminggu bisa 3-4 kali di rumah itu berdatangan berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke Jakarta. Tapi kami meyakini sebagai relawan yang cukup lama mendampingi dan mengikuti perjalanan beliau bahwa memang Pak Anies ini bukan tipe orang yang mencari pekerjaan, yang menyodorkan diri untuk dia bisa tampil gitu. Tapi beliau lebih pada orang yang diminta. Dan hari ini kami serta semua jajaran dan jaringan bersama Jakarta meminta beliau untuk kembali ke Jakarta. Anies kembali diminta untuk maju di dalam Pilgub Jakarta dikarenakan menurut mereka lebih cepat maju di Jakarta, katanya begitu. Dan tanggapan dari masyarakat mengatakan bahwa UKT dan ya kenaikan UKT maksudnya adalah sebagai pengalihan isu mengenai keputusan Mahkamah Agung. Ternyata ya isu UKT sama Tapera yang belakangan ini rame itu pengalihan doang biar kita semua ke distract gitu ya kan. Tiba-tiba MA udah ketok palu tuh ya kan ya, ubah batas usia untuk pencalonan kepala daerah di pilkada serentak nanti gitu loh. Ya ternyata memang lembaga di negara kita ini berjalan sesuai dengan fungsinya ya. Contoh nih MK membantu kakak gitu ya kan, artinya membantu kakak. MA itu artinya membantu adik, udah bener tuh. Lanjutkan, terbaik memang. Itulah pendapat warga masyarakat mengenai keputusan Mahkamah Agung yang dikatakan adalah membantu adik, sedangkan MK adalah membantu kakak. Namun demikian semuanya dikembalikan kepada warga masyarakat apabila memang Kaisang diperkirakan untuk maju di Pilgub Jakarta. Dan keputusan itu ada di tangan masyarakat, sedangkan aturan-aturan mengenai ya Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi itu hanya sebagai persyaratan untuk mendaftarkan saja. Apabila sudah di tangan KPU maka semuanya kembali kepada warga masyarakat. Bila Anda suka, Anda kepingin Kaisang menjadi gubernur maka silahkan pilih. Bila tidak, ya silahkan tidak usah dipilih. Itulah sebetulnya ya sebagai rakyat mah tinggal memilih saja.